Kayaknya kepala kampung sini nggak bakal mau datang ke warung kita loh. Pihak-pihak tertentu yang emang itu yang jadi gitu ya, tutut. Catat ya. Itu jadi PR Ablik. Aparat di yang ada di bakery ini sendiri, baik kecamatan maupun dari kelurahan, aparat desanya, KAUR atau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat para pemirsa YouTube Ablik ya, para subscribe dan masyarakat sosial media. Kebetulan untuk hari ini kita posisi lagi bikin konten biar beda suasana ya. Saat ini kita posisi lagi di bakery lingkungan PTPN 7 ya. PTPN 7. Ini kita mau coba ngobrol santai dengan beliau ini, salah satu apa ya, bintang mungkin ya, boleh dikatakan bintang atau apa ya, sebagai pemuda lah, salah satu pemuda lah ya, pemuda yang berani bersuara lah, mungkin seperti itu bisa disimpulkan. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya Mas Gun. Pemuda udah tua gini, pemuda. Ini sedikit saya ini Mas, kalau bicara pemuda itu bukan umur Mas, itu jiwa. Pemuda itu jiwa. Kalau tua itu lebih kepada umur dan takdir ya. Udah menjurus kalau itu. Iya. Oke Mas, ini kebetulan saya tertarik ngebahas mengenai salah satu tempat pariwisata ya di sini yang dulu pada zaman saya SMA. Saya masih ingat, saya itu SMA itu kan di SMA Muhammadiyah 1 Metro ya. Oh iya. Saya bolak-balik sini kan, kalau ini naik motor itu saya masih ingat kalau hari Sabtu tuh rame kan. Rame. Dulu sangat rame itu, dari mana-mana itu. Iya. Danau Bakery kan? Iya betul. Sempet ada musik juga kan dulu. Betul. Download live kayak gitu di sini nih. Danau Bakery saya masih ingat tuh Mas. Nah ini dengan seiringnya waktu sekarang kayaknya, mohon maaf nih, kalau dari sisi bercandaannya lah, hidup kan mati tak mau nih. Betul. Nah ini berkaitan dengan hal itu, Mas sebagai masyarakat sekitar sini lah, mungkin bisa memberikan sebuah tanggapan gitu. Sebenarnya pinginnya cuma satu aja sih, keinginannya lagi pingin seperti dulu lagi gitu. Jadi ada tempat rekreasi pariwisata yang emang sudah dikenal dari zaman dahulu gitu. Dan juga pinginnya dihidupkan lagi gitu. Iya. Jadi untuk kalau kita hidupkan lagi, otomatis kan banyak untuk mengurangi, bisa dia bilang bisa mengurangi tingkat pengangguran di daerah bakery. Mantap. Terus dan juga banyak lah Pak yang itunya, keinginan kita cuma satu, pingin seperti dulu lagi gitu. Oke. Jadi kesannya kayak lagu kenangan tuh lah ya. Betul. Jangan lupakan aku. Jangan lupakan aku. Kalau sekarang lagunya Ebit nih. Kita bicara pada rumput yang bergoyang aja gitu. Oke Mas, ini sebelum lanjut saya minta maaf nih ngeganggu waktunya Mas setelah kesibukan nih. Ini pemirsa, rekan-rekan, kebetulan Mas Gun ini salah satu penggalak penggiat usaha kuliner ya untuk di daerah bakery ini. Ya ini kita bertempat di warung kopinya beliau. Terus beliau juga dawet ya Mas ya? Iya. Buka cendol dawet, kalau di dangdut apa? Dawet gitu. Cendol dawet ya, ada lagunya tuh. Tapi dia jangan diganti sama C ya. Iya. Jadi dawet itu. Bahaya tuh. Oke, kembali ke topik utama kita mengenai Danau Bakery. Sebenarnya gini loh Mas, kalau saya lihat dari posisi dilema gitu ya, bukan cuma Danau Bakery, tempat wisata yang di daerah Lampung nih yang hidupnya mati tak mau. Salah satunya Weraram juga kan, bukan parah. Benar. Justru malah sekarang yang mulai, kalau bahasa zaman sekarang tuh zaman itu menyala ya. Betul. Yang menyala itu malah investor swasta. Iya. Di Bandar Lampung, di
daerah-daerah dekat pantai itu kan. Nah, untuk fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah dari sisi tempat wisata tuh kayaknya sudah tidak dipedulikan lagi gitu, Mas. Betul. Nah, ini pertanyaan saya, ini Danau Bakery ini apakah imbas dari hal yang saya bilang tadi, ada wisata yang baru-baru satu, apakah imbas dari mohon maaf fasilitas jalan yang ada, mungkin kan jalan juga pengaruh nih kan, akses ya, apakah dari sisi adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang pada akhirnya pengelola ini agak gimana lah gitu loh. Nah, itu menurut Mas gimana tuh? Kalau tak ambil kesimpulan kayaknya ada kepentingan tertentu ya, dan juga sebenarnya PTP welcome ya. Kemarin itu sempat kita garap juga, mau garap Danau Bakery itu kita hidupkan lagi, jadi tempat wisata zaman dulu lagi kita hidupkan lagi dengan konsep-konsep yang emang modern lah. Kita tambahkan konsep-konsep yang modern. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang emang jadi batu sandung kita gitu. Itu yang jadi gitu ya, tutut. Tolong Bapak editor di ini ya, itu tertentunya gitu. Tapi nggak nyebutin kan Mas Gun tidak menyebutkan gitu kan. Pinginnya sih hidup kembali gitu Danau Bakery, karena kalau Danau Bakery sampai dihidupkan kembali, ramenya ngalah-ngalahkan daripada yang lain-lain, tempat wisata yang lain ya gitu. Untuk wilayah sini ya, untuk tentunya ya. Iya. Ya silakan. Nah, sementara ini yang bisa disimpulkan dari sisi kendala selain yang Mas sebutkan barusan, kira-kira apa lagi nih kendala untuk pengelolaan Danau Bakery ini terhadap keberlangsungan lah gitu ya, masyarakat sekitar nih, kira-kira apa nih? Saya yakin masyarakat kita pasti ngedukung lah, karena kan mungkin bisa rame lagi kayak dulu ya, lalu lintas di segala macam. Kalau dia mau fasilitas jalan, sekarang jalan udah bagus, dan juga apa di Danau Bakery itu sedikit banyaknya sudah mulai ada pembenahan. Paling kalau kita hidupkan kembali, kita nggak terlalu banyak sih untuk itunya gitu, apa untuk membenahin lagi. Cuman ya gimana ya, pingin hidupkan kembali, apa masih boleh apa enggak ini dari pihak perusahaan ini, dari pihak PTP-nya khususnya. Ini bakery-nya ada berapa desa sih Mas? Ada 8 desa. Itu dari 8 desa tadi itu kompak semuanya sebenarnya mendukung kalau memang Danau Bakery tadi itu dihidupkan lagi. Sangat mendukung. Udah pernah dicoba gitu untuk coba? Sudah. 8 kepala kampung dulu pernah mencobanya untuk apa mengelola Danau Bakery. Ya welcome Bakery, apa PTP welcome gitu. Cuman ada pihak-pihak tertentu yang emang pengen menguasai, jadi terbengkalai lagi kita. Catat ya. Itu jadi PR Ablik tuh. Ya. Oke rekan-rekan. Itu jadi PR Ablik tuh. Gini Mas, Ablik ini kan bukan hanya konten. Iya. Bukan hanya konten kreator, bukan. Kita ini berangkat dari apa boleh dikatakan mimpi ya, mimpi yang lebih kepada melihat potensi anak desa itu bukan hanya sekedar bikin konten yang lucu-lucuan, ketawa ketiwi, yang saya bilang itu ada positifnya lah, hiburan lah ya, buat orang jadi bahagia, itu oke gitu kan. Tapi kita cari jalan yang lain gitu. Kita cari jalan yang lain, jalan yang beda. Kalau Ablik ini lebih kepada pemberdayaan pemuda di daerah dari semua sisi. Kalau kita dari sisi bisnis orientasinya, dari sisi sosial orientednya, dari sisi dari sisi apa yang bisa mereka lakukan sih di kampung mereka tuh,
Sekarang kan identik dengan merantau ya Mas ya. Betul. Identik dengan merantau. Sebenarnya potensi di daerah itu bisa dimaksimalkan. Betul. Nggak harus mereka merantau. Ya dalam arti beginilah, dari jumlah pemuda 50 orang, ya masa 45 orang merantau semua gitu. Habis. Kalau bisa jangan merantau semua. Nah, itu salah satu visi misi dari kami Ablik itu bagaimana caranya menarik pemuda yang tadinya punya orientasi untuk merantau jauh mencari penghidupan, itu kita tarik lagi bahwa di desa kamu bisa kamu hidup gitu. Iya, betul. Bisa kamu tuh hidup. Nah, itulah salah satu visi misi dari Ablik gitu kan. Jadi kalau Mas nanya, loh, kok orang lain kan bikin konten tuh yang bikin lucu-lucuan ini. Kok ini Ablik beda daripada yang lain gitu kan. Kayaknya udah jenuh juga sih kalau lucu-lucuan. Iya. Jadi ya saya sangat dukung juga loh ya. Masa ada broadcast begini nih. Ya karena kadang-kadang ada yang pingin mengungkapkan sesuatu, mungkin dia di mana tempatnya. Iya. Ya dengan cara begini inilah mungkin. Ya, kalau emang dia nggak berani di ini umum, Mas saya potong Mas. Nih, mengungkapkan sesuatu. Rekan-rekan ingat nih ya. Jadi Ablik ini adalah tempat curhat. Nah, itu ingat tuh. Betul. Masukin ke konten kita. Jadi semua pemuda yang ada di wilayah Bekri dan sekitarnya itu berhak untuk speak up. Iya, di Ablik. Nah, setuju Mas ya? Setuju. Catat. Dapat satu nih. Dapat satu trigger nih ya. Nah, tujuan speak up tadi itu arahnya tidak lain tidak bukan menggiring kepada memaksimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing gitu loh. Kebanyakan mereka itu nggak berani itu nggak berani mengungkapkan di umum. Nah, kalau emang nggak berani, nah dengan cara begini ini. Nah, itu. Gimana nih? Siap-siap, Riz? Ada yang ngetok rumah? Ngetok rumah kan nggak apa-apa. Zamannya kemarin ya. 50-an. Bukan. Kalau bahasa ustadz muda-muda di Jawa yang lagi tren itu kan backingan kita pusat. Ya. Pusat gitu kan. Backingan kita pusat. Backingan kita pusat. Oke, kembali yang tadi Mas. Iya. Jadi ini setali tiga uang dengan tujuan dari Ablik gitu kan, apa yang Mas ungkapkan mengenai Danau Bekri ini gitu kan. Nanti saya belum bisa bicara banyak lah ya di sini. Ablik pun punya beberapa program lah untuk arahnya gimana caranya memaksimalkan potensi yang ada di Bekri gitu kan. Dengan berbagai macam cara lah bahasa. Cuma yang jadi persoalan begini, saya mau nanya nih ke Mas dulu nih. Karakteristik. Nah, ini sebuah gitu kan, sebuah hal yang perlu dicermati juga. Kadang kan hukum atau kebijakan pemerintah yang berlaku di setiap daerah tidak melihat karakteristik. Betul. Karena mereka buat peraturan itu dari pusat ke bawah. Iya. Bukan dari bawah ke atas. Ya. Tapi perlu diingat, pemerintahan kita memang seperti itu. Betul. Gitu kan. Yang jadi masalahnya ini tut ya, kalau ada yang tut ya diedit. Wakil kita di atas ya kerjane opo? Kerjanya. Ya. Opo kerjoi? Apa ya kerja? Apa jalan-jalan? Apa gimana? Gak usah ragu Mas, coba curhat Mas, ngomong aja. Tapi tanda kutip jangan menyebutkan badan, instansi dan ini. Iya. Sebenarnya memikirkan ada sih, ada enggak semuanya. Ada beberapa emang yang di atas itu memikirkan. Tapi terkadang yang di bawah ini masih ragu. Nanti begini ya maklum lah, namanya warga punya pikiran begitu itu. Tapi ada yang emang memikirkan, yang emang benar-benar memikirkan. Cuman kadang-kadang ya nggak ada. Apa ya? Ini lah agak takut salah mengucapin. Ya, betul. Bisa pindah warung kita nanti kan. Pagi kita mau dagang nggak ada warungnya. Warungnya dipindahin kemana? Enggak. Ya tadi saya bilang disclaimer dulu ya. Kita tidak menyebutkan instansi, tidak menyebutkan nama orang, tidak menyebutkan ini. Bicaranya pemerintah aja udah. Karena hak rakyat kita bicara pemerintah itu hak rakyat. Ya intinya gini aja sih, kalau pemerintahan itu kalau bisa itu ngerucutnya dari bawah. Jadi biar tahu, dengar apa keluhan masyarakat nyampe ke atas itu orang atas itu dengar. Jangan dari atas ke bawah.
maaf ngomong, kita kayak kambing goblok gitu. Cuman apa banyak yang nggak tahu daripada yang tahu. Otomatis nggak ada yang tahu gitu. Kalau dari bawah ke atas, mudah-mudahan berjalan itu, Pak. Iya. Nah, betul, terwakilkan itu. Nah, gini Mas, sebenarnya kan pemuda di kita itu peduli. Iya. Mereka pintar, mereka cerdas. Sebenarnya gitu kan. Cuman mungkin karena ada batasan-batasan ketidakfahaman terhadap sistem, ya pada akhirnya mereka mau berangkat dari mananya bingung. Gitu. Nah, disinilah letaknya Ablik. Nah, ini lagi Ablik lagi kan. Sedikit di sini inilah kalau emang nggak berani di muka umum, di sini aja depan mic ngomong. Rekan-rekan ya, apa namanya, subscribe dari YouTuber atau punya saudara atau rekan untuk wilayah Bakery dan sekitarnya, ini Mas, tadi lupa sih Mas Gun. Mas Gun udah memberikan sebuah apa namanya, suara hati lah ya, bahwa beliau bilang kalau ada yang susah untuk diungkapkan, disinilah tempatnya. Nah, ini warungnya Mas Gun di daerah Mas, sebutin Mas alamatnya Mas. Kalau tempatnya pasnya itu dekat puskesmas PTP di perumahan, pojok tembok pabrik PTP di pinggir jalan, warung biru, udah cariin aja ketemu kok gitu. Oke. Yang ada dawet apa? Cendol dawetnya. Cendol dawetnya. Sapu jaga. Ada produk apa jadi Mas di sini? Cendol dawet, terus sebenarnya di sini kita jual makanan khas dari seberang semua sih, cendol dawet, terusnya ketoprak. Tapi awalnya kita di ketoprak. Sama ketoprak untuk saat ini kita libur dulu. Karena ada sesuatu yang emang itu, jadi kita libur dulu untuk ketopraknya. Kita lagi asik di cendol dawetnya. Oke, bagi para penikmat YouTube untuk wilayah Bakery sekitarnya, ini bisa jadi referensi bahwa cari tempat nongkrong dan sekalian curhat nih ya. Bebas mau curhat mengenai pacar, keluarga, betul. Curhat apapun. Kita terbuka lebar. Asal ada lagi yang lainnya ibaratnya Pak potong. Ya kalau ada yang janggal ataupun di kampung kita dari pemerintahan ataupun dari apapun, ya di sini nih lah kalau emang itu. Angkat. Oke. Jangan takut gitu. Kalau emang nggak berani di depan, nah di sinilah kita ngobrol santai, ya ngobrol apa, curhat yang pengen dicurhatin lah, di sinilah tempatnya. Oke Mas, ini saya tertarik nih Mas. Oke, kalau kayak gini, Riz sama rekan-rekan yang lain, tolong dibikin jadwal tertentu untuk berapa lama sekali kita kunjungan ke sini untuk menampung curhatan dari. Boleh, siap. Kalian meramaikan warungnya Mas Gun gitu. Sebenarnya bukan untuk meramaikan aja Pak. Intinya itu ingin dengar curhatan mereka. Boleh. Boleh. Ini kan kita tujuannya positif. Iya. Jadi kalau curhat mengenai, saya nggak punya duit, ya jangan di sini. Jangan di sini. Tapi kalau mencari duit boleh. Boleh. Punya ide apa, punya saran apa, punya kreativitas apa, sama-sama kita coba wujudkan, boleh. Ya. Boleh. Tapi kalau aja, waduh Pak, saya seminggu udah nggak makan, ya kerja gitu. Seperti itu. BPJS gua aja yang bayar, kamu menanggung makan lo gitu. bener Mas Budi ya, bener ya. Gitu. Jadi kembali yang tadi Mas. Iya. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah itu memang sangat diperlukan. Bicara mengenai kebijakan gitu ya. Apalagi bicara mengenai dana ini fasilitas umum sebenarnya maksudnya gitu kan, fasum dari PTP kan. Iya. Tapi tidak ada salahnya kalau memang dikelola dengan baik gitu kan. Saya sih berharap untuk satuan pemerintah daerah untuk bakery sini bisa coba untuk meng-create lagi baiknya seperti apa gitu harapan. Nah, kalau saya. Kalau ini ada masukan ini Pak. Mungkin di season berikutnya kita datangkan aja untuk orang PTP-nya, kita tanya-tanya. Gimana rekan-rekan, setuju? Nah, biar jelas. Ya. Nanti berpikirannya, wah PTP ini kejam, gini-gini.
Padahal enggak. Ya. Nanti kita datangkan dari pihak perusahaannya, kita tanya jawab di sini. Itu jadi informasi luas gitu kan. Oh, ternyata boleh toh. Ternyata enggak tertutup toh ini gitu, PTP. Gitu. Selama ini kan mungkin masyarakat itu beranggapannya berasumsi di PTP kejam yang gini-gini. Enggak, PTP itu sebenarnya enggak kejam. PTP itu welcome. Cuman mungkin mereka-mereka yang nggak tahu jalannya gimana sih biar bisa itu kita pegang lagi, dikelola lagi itu. Nanti kalau diizinkan season berikutnya kita datangkan. Bisa diingat para petinggi PTPN 7 nih ya. Ini Ablik ya Pak. Ini udah kita kasih sebuah peluang nih buat memberikan penyuluhan terhadap masyarakat nih ya melalui Mas Gun ini kan. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita kerjasamakan gitu kan. boleh Pak gitu. Oke. Ya kembali ke apa namanya Mas Teguh tadi bilang bahwa mau season selanjutnya seperti itu. Kita coba bicaranya kita tarik garis lurus biar seiring sejalan ya. Iya. Nanti kalau bisa gitu kan yang kita undang bukan hanya PTP. Iya. Mungkin kecamatan dari kecamatan bakery-nya sama kepala-kepala kampung. Iya, gitu kan. Tapi kayaknya maaf Pak, tak potong, kayaknya kepala kampung sini nggak bakal mau datang ke warung kita loh. Bukan. Maaf ya. Enggak. Ya gini Mas. Ini justru ini sebuah tantangan. buat kita ya, buat Ablik ya. Bagaimana cara mendatangkan tokoh masyarakat dengan sebuah kebiasaan yang nanti dia tidak mau tapi menjadi mau gitu kan, menjadi menarik gitu kan. Jadi kita pancing dulu kan. Kalian nggak mau loh Pak. Mau dipancing mau model gimana aja kayaknya nggak mau. Nah, ya gini Mas, nanti kita bikin sebuah skenario yang positif gitu kan untuk mereka. Insya Allah mau lah kalau saya bilang. Saya lihat kepala kampung saat ini semuanya open minded lah ya. Mereka pasti mau lah untuk bicara kemajuan. Mudah-mudahan gitu kan. Untuk bicara daerahnya sendiri bagaimana caranya biar ini gitu kan. Justru saya kepengen sih kami ya YouTube Ablik ini kepengen sama-sama kita berjalan beriringan gitu kan dengan PTP, dengan juga aparat di yang ada di bakery ini sendiri, baik kecamatan maupun dari kelurahan, aparat desanya, KAUR atau sebagainya lah gitu kan, untuk coba mengkreat apa yang bisa kita kerjasamakan dengan baik. Iya. Nah, kami di Ablik ini sebagai media lah anggap seperti itu gitu kan. Kami tidak berpihak ke siapa-siapa, kami netral. Cuman kami pun punya visi misi gitu. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi ya bahwa kami netral, kami tidak condong ke siapapun, tidak. Cuman kami punya tujuan, punya visi misi yang pada akhirnya demi keberlangsungan apa namanya dari kepentingan semuanya gitu kan, bahasanya seperti itu. Nah, tadi Mas Gun sempat kita coba ngobrol sedikit mengenai aturan air. Kalau yang saya tahu itu aturan air itu kalau memang pun dia dipakai untuk bisnis oriented dari sisi dikonsumsi, iya. Tapi kalau ini kan tidak. Ini mah kan buat penghijauan masuknya kan? Iya. Penampungan air hujan lah. Penampungan air hujan. Dari PTPN ini. Cuma dimanfaatkan oleh masyarakat. Terus ada kendala dari pihak-pihak tertentu itu alasannya apa katanya kalau bicara hukum? Kalau nggak salah ini Pak ya, kita dengar. Jadi air permukaan itu ada pajaknya. Memang. Tapi yang dikonsumsi yang saya tahu. Ini kan nggak dikonsumsi. Nggak dikonsumsi. Ini kan hanya untuk kebutuhan pabrik sama tanaman. Iya, tanaman. Tidak dikonsumsi. Itu kenapa kok bisa kena pajak gitu? Kita kan masih belum jelas juga itu. Yang jelas-jelas yang kena pajak itu kan yang untuk dikonsumsi kan. Nah, ini kan tidak. Nah, itu makanya sampai sekarang itu terbenturnya di situ sebenarnya. Nah, kalau memang diperlukan nih setelah kita udah sama PTPN kita bicara ngobrol santai sama aparat di sini santai. Di pariwisata kita datangkan nggak masalah. Iya. Untuk memperjelas positioningnya seperti apa gitu loh. Iya. Jadi kan gimana kita mau melangkah. Kalaupun memang takutnya ada aturan baru kan adanya otonomi daerah. Kalau yang saya ketahui di Jawa itu tidak. Cuman nggak tahu kalau bicara debit air atau kayak gimana berdasarkan kebijakan masing-masing daerah ada perubahan, saya ya mungkin saja sih gitu kan. Mungkin alangkah lebih bijaknya ya
dipanggil juga gitu kan, kita undang lah atau kita yang sowan ke sana lah atau gimana. Boleh juga itu. Seperti itu gitu loh. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Itu cuman di pajak airnya, air permukaan itu. Berapa katanya per luar biasa. Berapa? Kita nggak tahu pasti sih Pak. Yang tahu rate lah gitu kira-kira. Kisaran. Kita di angka puluhan juta itu Pak. Per bulan hitungannya atau per hitungan per kubik kan? Iya, per kubik dia. Ya, per kubik nggak mungkin lah 10 juta. Orang di Jawa aja saya tahu itu untuk AMDK, air minum dalam kemasan, per kubik itu kita bayar ke PDAM itu cuman Rp250 per kubik itu. Kan ada meterannya nih dia nih. Iya, betul. Nah, dia tadi meterannya. Habisnya berapa gitu kan? Dibayarin setahun sekali kalau di Jawa, bukan per bulan. Di sini juga setahun sekali. Setahun. Cuman nominalnya yang kita belum tahu. Dari pihak PTP yang tahu nominalnya berapa itu dari untuk pajak aplikasi di untuk air permukaannya itu loh Pak. Kalau masalah yang lebih jauhnya kita belum itu, nanti takut salah nanti malah kena klaim lagi nanti kita. Oke, gini Mas, kita coba simpulkan sedikit ya untuk di akhir sesi yang sekarang ini bahwa perlu adanya pihak terkait untuk duduk bersama membicarakan solusinya. Ya kita cari solusinya, kita tidak mempermasalahkan apa-apa gitu ya. Sekarang ini kan kalau kita bicara, kita harus cerdas lah ya. Kita bukan mempermasalahkan masalah, tapi kita mencari solusinya dari masalah tersebut. Gitu. Betul. Saya pikir kalau semua kepentingan terakomodir dengan baik, ini bisa terwujud gitu kan. Betul. Itu. Oke, mungkin cukup lah ya. Next pembahasan nanti kita bicarakan lagi Mas. Cuman yang jelas terima kasih nih atas waktunya di sela-sela kesibukan Mas Gun juga gitu kan. Kami dari Ablik sangat berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini berkesimpulan baik dan berkelanjutan dan berkesinambungan dan yang pasti diwujudkan kan ya. Jangan cuma dicatat aja. Kayak para pejabat-pejabat mau nyalon. Catat dulu gitu kan. Jadi catatannya kemana? Ingat itu kalau mau jadi pejabat jangan cuma nyatet aja. Sekali ya rekan itu bahwa kami membuka wadah untuk curhat. Nah nanti tagline-nya apa? Triggernya nanti kita cari dulu ya. Curhat mam nggak mungkin kan? Curhat pah nggak mungkin. Curhat dong Mas Gun. Nah, gimana? Panjang ya. Apa nih bahasanya? Nanti kita bisa carilah. Nanti jadwalnya, timingnya kayak gimana? Nanti kita coba di podcast kami. Kapan-kapannya dan seperti apa? Yang jelas ini udah sebuah lumayan bisa lah gitu ya. Betul. Yang menjadi keinginan masyarakat sekitar bakery gitu. Mungkin gitu saja. Atas satunya Mas Gun ya. Lagi. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.